Lanjut, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas tolong pimpin doa. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik ya. Di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Siapa yang tidak hadir? Masya Allah. Keterangannya? Sakit, Bu. Sakit ya. Baik. Kita doakan supaya Marsa diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik ya, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu kontra waktu ya. Materi pembelajaran kita hari ini tentang kebutuhan dasar manusia ya, yang mana nanti kita akan membahas tentang penanganan nyeri. Ya, di sini nanti waktu kita selama 4 JP atau lebih kurang 180 menit. Jadi Ibu harap di sini kalian tolong aktif dalam bertanya maupun diskusi, karena nanti salah satu adalah masuk ke penilaian Ibu ya, yaitu nilai sikap kalian, pengetahuan kalian sejauh ini. Paham, Bu. Oke, semalam sudah Ibu bagikan soal tes, apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Ya, baik ya. Kita masuk ke pembelajaran yang sudah lalu. Masih ingat kan tentang pembelajaran sudah lalu tentang nyeri? Masih, Bu. Ya. Ada yang tahu siapa itu nyeri? Saya, Bu. Ya, silakan Arwin. Nyeri adalah suatu keadaan atau pengalaman yang rasanya tidak enak akibat terjadinya kerusakan di jaringan tubuh pada manusia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Ya, baik ya. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri. Apakah masih ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi jenis kelamin, usia, temperamen, cemas, dan pengalaman nyeri sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu meliputi pengalaman nyeri sebelumnya, budaya, dan kehadiran orang lain, dan kehadiran keluarga selain orang tua. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita ya. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama itu adalah mengonsepkan penanganan nyeri dengan benar, dan yang kedua menilai tingkatan skala nyeri dengan benar, dan yang ketiga melakukan tindakan penanganan nyeri non farmakologi dengan teknik relaksasi pada nyeri dismemori. Baik ya. Mungkin itu aja tujuan dari pembelajaran kita. Sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau bangun semangat dulu sama kalian ya, supaya kita nanti dalam pembelajarannya semangat. Oke? Baik, di sini kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Garuda Pancasila. Oke, baik ya. Jadi silakan berdiri. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
Ini kompetensi ibu ya, yang akan kita pelajari. Sudah ibu jelaskan tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini dia harus memori ya. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Ini aspek penilaian ibu yang sudah ibu jelaskan tadi. Ada sikap, ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini tahapan kemampuan pemecahan masalah, ya. Baik, silahkan amati gambar yang sudah ibu sajikan. Kira-kira siapa yang tahu masalah yang dari gambar pertama? Saya, Bu. Oke, silakan. Gambar wanita yang lagi memiliki kesakitan, Bu, bisa terjadi akibat sakit pada bagian perut. Oke, baik sekali. Tepuk tangan. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Ya, silakan perhatikan. Nah, di sini ada gambar. Siapa yang tahu masalah apa yang ada di gambar? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan Cynthia. Gambar tentang nyeri, Bu, yang digambarkan melalui gambar emoji wajah, Bu. Ya, baik. Silakan, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, yang gambar ketiga. Siapa yang tahu? Ayo. Saya, Bu. Iya. Gambar orang lagi relax seperti menghirup udara, Bu. Iya, terima kasih. Ya, setelah kalian amati setelah kalian amati gambar yang sudah ada di depan, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan minggu lalu. Ya, silahkan, jangan ikut. Ayo, Bu. Baik ya, di sini ibu akan membagikan LKPD kepada kalian terkait masalah yang sudah ibu sajikan di depan, ya. Oke, di sini silahkan kalian amati dan diskusikan dengan kelompok kalian secara aktif. Jangan ada yang ribut karena termasuk salah satu kepenilaian ibu. Paham? Sebelum mengerjakannya, ibu akan memberikan contoh cara melakukan penanganan relaksasi pada dysmenorrhea. Ayo semua perhatikan ibu ke depan. Yang pertama sekali yang kita lakukan adalah atur posisi pasien, ya. Baik itu nanti kita tanya apakah pasien itu sanggup untuk duduk ataukah pasien itu tidak sanggup. Kalau memang dia sanggup silahkan duduk sesuai dengan kemampuan dia. Kalau tidak sanggup silahkan berbaring di tempat tidur. Itu atur yang pertama, ya. Yang kedua, silahkan kita taruh tangan satu di abdomen. Ayo semua perhatikan caranya, ya. Satu di abdomen atau di perut. Satu tangan lagi letakkan di tengah-tengah dada, ya. Oke. Setelah itu rilekskan nafas, ambil nafas secara rileks. Oke, rileks saja, jangan tegang. Kosongkan pikiran, ya. Kosongkan pikirannya. Dalam nanti ibu hitung 1, 2, 3, maka tariklah nafas sedalam-dalamnya dengan memejamkan mata. Oke, sudah paham? Mulai ya. 1, 2, 3. Tarik nafas secara dalam, tahan selama 3 detik. Rasakan pada daerah nyeri yang kalian rasakan pada saat ini. Oke, fokus. Nanti dalam hitungan mundur, maka kalian boleh membuang nafas melalui mulut. Ibu hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, silahkan buka matanya. Nah, teknik ini bisa kalian
kalian lakukan selama 5 siklus atau lebih kurang 15 menit. Paham? Oke, kalau sudah paham, silahkan kerjakan masalah penanganan nyeri yang sudah Ibu bagikan dengan kalian. Di sini kalian bisa mengerjakannya, membuka handphone atau literatur yang bisa menunjang kalian untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu bagikan, ya, baik itu buku dan jurnal atau yang lainnya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah mengerti cara pengerjaannya, silahkan dikerjakan. Sini boleh satu orang menunjukkan handphone. Sudah? Ya, nanti dikerjakan, buka handphonenya. Ini nanti juga sesuai dengan yang sudah dibuat sampaikan. Ya, nanti dibuat semua ke dalam LKPD. Sejauh kalian mengerjakan LKPD, adakah pertanyaan atau kesulitan selama mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya, Bu. Iya. Apakah penanganan nyeri ini hanya dilakukan terhadap orang dewasa, Bu? Iya. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Ya, penanganan nyeri bisa dilakukan oleh anak-anak dengan cara kita bisa lakukan dengan cara berolahraga. Iya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, dengan cara berolahraga atau memusatkan perhatian anak-anak itu, kita tahu peretan nyerinya dengan wajah yang sudah kita gambarkan, ya. Bu, tidak kepada orang dewasa saja, ke anak-anak juga bisa, ya, dengan kita menunjukkan skala nyeri dan gambar mana yang dia sukai. Baik, ada selanjutnya pertanyaan lagi? Ibu, apakah hasil diskusi ini akan kita praktekkan nanti? Ya, apakah hasil diskusi ini akan kita praktekkan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Iya, Bu, karena hasil diskusi ini akan dipresentasikan ke depan, Bu. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya, jika tidak ada lagi pertanyaan, silakan kumpul LKPD-nya ke depan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, ya.
Endorfin ini sendiri adalah fungsinya untuk menghambat situs nyeri itu ke otak. Kalau sudah dihambatlah situs nyeri itu, maka otomatis nyeri yang dirasakan pasien akan berkurang. Sudah paham? Paham, Bu. Ada lagi yang bertanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu mau nih. Nah, ini ya yang paling pentingnya. Ibu mau kelompok siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini, akan Ibu beri tambahan poin pada kelompoknya. Ayo, siapa? Sampai dulu. Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Salvia dan yang di samping saya Nirwana. Kami dari SMK Kesehatan Nurul Asana. Kami dari kelas 3 perawat dan kami dari kelompok 2 ini menjelaskan dan melakukan tindakan penanganan nyeri non farmakologi pada nyeri dismenorrhea dengan teknik relaksasi napas dalam. Nyeri adalah pengalaman seseorang baik sensorik maupun emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial. Mengatasi nyeri ada 2 cara, yaitu dengan farmakologi, yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Yang kedua dengan non-farmakologi, yaitu tanpa obat-obatan. Tetapi saya akan mempraktikkan salah satu tindakan relaksasi, yaitu napas dalam. Manfaatnya mengurangi nyeri, mengurangi stres, memberi rasa nyaman pada pasien, meningkatkan intensitas paru dan suplai oksigen dalam darah, dan menganalisis ketergantungan obat-obatan. Baik, saya akan melakukan tindakan relaksasi napas dalam. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Salvi, saya dari kelas 3 perawat. Kedatangan saya sini untuk memeriksa Ibu. Apakah Ibu boleh menyebutkan nama dan umur Ibu? Nama saya Nirwana, umur saya 17 tahun. Baik, Bu. Menurut status Ibu yang saya baca, Ibu mengeluhkan nyeri di bagian perut. Apakah nyeri itu masih ada, Bu? Baik, Bu, ada beberapa rentang nyeri yang akan saya sebutkan. 1 sampai 3 nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, 7-9 nyeri berat tetapi masih bisa beraktivitas, sedangkan 10 nyeri yang tidak tertahankan, Bu. Menurut rentan nyeri yang saya sebutkan, kira-kira di nomor berapa rentan nyeri yang diderita? Nyeri yang saya derita ada di nomor 4 sih. Baik, Bu, saya akan melakukan terapi relaksasi napas agar nyeri yang Ibu rasakan berkurang, ya, Bu. Posisikan tubuh Ibu senyaman mungkin, lalu letakkan tangan 1 di dada, 1 di perut, ambil napas, fokuskan pikiran dan pejamkan mata, ambil napas melalui hidung, tahan selama 3 detik, lalu rasakan nyeri yang Ibu rasakan, hembuskan napas perlahan-lahan melalui mulut, lalu buka mata secara perlahan-lahan. Dilakukan selama 5 siklus atau 15 menit. Menurut Ibu, contoh yang saya contohkan itu sudah paham apa betul, Ibu? Sudah sih. Baik, Bu, apakah Ibu bisa mencontohkannya? Tetapi saya akan membimbingnya, Bu. Posisikan tubuh senyaman mungkin. Letakkan tangan 1 di dada, 1 di perut. Fokuskan pikiran Ibu. Tutup mata. Ambil napas melalui hidung. Tahan selama 3 detik. Rasakan nyeri yang Ibu rasakan. Hembuskan napas perlahan-lahan melalui mulut. Akan saya hitung mundur, ya, Ibu. 3, 2, 1. Ulangi selama 5 siklus atau 15 menit, ya, Ibu. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu rasakan selama melakukan relaksasi napas ini, Ibu?
Baik, Sus, sudah mendengar. Baik, Ibu bisa mengulangnya di rumah lagi ya Ibu? Oke, udah siap. Penjelasan kami dan tindakan kami jika ada salah menjelaskan atau memaparkan tolong dimaklumi karena saat ini kami sedang belajar. Mungkin sampai sinilah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pada kelompok 2. Silakan duduk kembali. Iya. Baik, sangat bagus ya pemaparan dari kelompok 2 cara penanganan nyeri. Oke, selanjutnya ada lagi kelompok 1. Silakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawar Wahid dari kelompok 3 akan memaparkan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama di sini adalah penanganan teknik relaksasi pada nyeri dysmenorrhea. Nyeri pada dysmenorrhea pada saat menstruasi sering dikeluhkan seorang wanita sebagai sensasi yang tidak nyaman. Bahkan karena timbulnya nyeri tersebut dapat mengganggu aktivitas. Jadi kelompok kami menyimpulkan penanganan pada nyeri dysmenorrhea tersebut ada dua macam, yaitu non farmakologis dan farmakologis. Di sini kami menangani seperti memijat dan mengompres hangat pada area perut yang sakit, berolahraga ringan seperti berjalan santai atau bersepeda, melakukan relaksasi misalnya dengan yoga atau pilates, dan mandi air hangat. Yang kedua adalah tingkatan nyeri atau skala nyeri. Tergantung pada jenisnya. Nyeri perut pada dysmenorrhea primer terjadi karena adanya kontraksi otot rahim yang dipicu oleh hormon prostaglandin yang kadarnya meningkat sebelum menstruasi. Sementara itu, penyebab dysmenorrhea sekunder bisa terjadi karena kondisi tertentu. Di sini kami menjelaskan pengobat dan pencegahan dysmenorrhea non farmakologis. Yang pertama ada mengelola stres antara lain dengan melakukan teknik relaksasi seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Yang kedua ada berolahraga. Yang ketiga istirahat yang cukup. Yang keempat mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Yang kelima tidak merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Sekian dari saya Munawar Wahid dari kelompok 1. Mungkin ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sangat bagus presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 3 apakah bisa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mujarahmi. Di sini saya akan menyimpulkan tentang diskusi dari kelompok 3 mengenai penanganan nyeri teknik relaksasi dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah istilah medis untuk nyeri haid. Kondisi ini ditandai dengan adanya kerak di perut bagian bawah yang biasanya muncul sebelum atau saat menstruasi. Bagi beberapa wanita, dysmenorrhea yang mereka alami mungkin bersifat ringan dan tidak mengganggu rutinitas. Namun, bagi beberapa wanita lainnya, nyeri haid ini sangat seringkali menyebabkan rasa tidak nyaman dan menyiksa. Tanda dan gejala dysmenorrhea yaitu kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. Sebabnya yaitu penyebab dysmenorrhea tergantung pada jenisnya. Nyeri perut pada dysmenorrhea primer terjadi karena adanya kontraksi otot rahim yang dipicu oleh hormon prostaglandin yang kadarnya meningkat sebelum menstruasi. Sementara itu, penyebab dysmenorrhea sekunder bisa terjadi karena kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai skala nyeri, yaitu ada 1-3 tipe nyeri ringan, 4-6 tipe nyeri sedang, 7-9 tipe nyeri berat, 10 yaitu tipe nyeri sangat berat. Selama 15 menit dengan periode istirahat 2 menit. Satu siklus adalah 1 kali proses mulai dari tarik nafas, tahan dan hembuskan. Napas dalam yang sudah didiskusikan oleh kelompok saya. Permisi Bu. Perkenalkan, nama saya Anggun Al-Wahid dari kelas 3 keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik relaksasi napas dalam. Tolong perkenalkan nama dan umur Ibu. Nama saya Cipta Belasti, umur 17 tahun. Oke, dari data yang saya lihat, Ibu mengalami nyeri pada bagian perut. Apakah nyerinya masih terasa, Bu?
Masih, tapi nyerinya hilang timbul. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang skala nyeri. Dari 1 sampai 3 itu disebut dengan nyeri ringan. Sedangkan dari 4 sampai 6 itu disebut dengan nyeri sedang. Sedangkan dari 7 sampai 9 itu adalah nyeri berat tapi bisa dikontrol. Dan nomor 10 adalah nyeri berat tapi tidak bisa dikontrol. Di nomor berapakah Ibu merasakan nyeri tersebut? Nomor 6. Nomor 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara langkah-langkah tentang relaksasi napas dalam. Apakah posisi Ibu sudah nyaman? Sudah. Kok sudah? Ya, belum. Kok sudah? Ya, ayo kita atur posisi dulu dengan duduk. Pelan-pelan Bu ya. Sedikit sini Bu. Di sini saya akan menjelaskan No. Jadi, oke. Yang pertama Bu, letakkan perut. Langkah pertama, tolong letakkan tangan Ibu satu di bagian abdomen dekat tulang iga dan satu lagi di tengah-tengah dada. Tolong rilekskan tubuh Ibu dan pejamkan mata. Kosongkan pikiran. Cuk Bu, nggak kan buka sekarang. Yang pertama, tolong letakkan tangan Ibu satu di bawah dekat abdomen, di bawah tulang iga, dan satu lagi di tengah-tengah dada. Tolong rilekskan tubuh Ibu dan pejamkan mata dan kosongkan pikiran. Saya akan menghitung. Tolong tarik napas secara dalam. Tarik napas Bu. Tahan 3 detik. Saya akan menghitung mundur. Ketika hitungan terakhir, tolong kamu jangan. Tarik napas secara dalam perlahan-lahan selama 3 detik dan tahan. Ketika saya menghitung mundur, maka hembuskan napas secara pelan-pelan. 3, 2, 1. Apakah Oke. Oke Bu, tarik napas secara dalam perlahan-lahan. Saya hitung dari 1, 2, 3. Tahan selama 3 detik. Akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Hembuskan Bu. Pelan-pelan. Oke. Udah. Apakah nyerinya sudah berkurang Bu? Sudah sedikit, Sus. Nah, teknik relaksasi ini bisa Ibu lakukan mandiri di rumah 5 siklus selama 15 menit. Apakah teknik tadi sudah bisa diulang sendiri? Sudah. Kalau begitu, saya undur pamit Bu ya. Permisi. Inilah hasil praktek dari kelompok 1 mengenai teknik relaksasi napas dalam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus ya kesimpulan dari setiap kelompok. Jadi di sini Ibu mau tahu tanggapan kalian mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan, ya. Jadi silakan di sini telah Ibu sajikan ya di depan itu tentang gambar senyum, artinya kalian suka dengan pembelajaran hari ini, ya. Di sini ada gambar wajah yang datar, artinya itu berarti pelajaran Ibu itu biasa saja menurut kalian. Oke, selanjutnya kalau kalian merasa hari ini Ibu menyajikan materinya dengan menarik, boleh kalian tampilkan di wajah yang menarik. Dan selanjutnya, kalau yang belum paham, berarti wajahnya mesti bertanya, ya. Jadi di sini jangan takut, ayo tempelkan sesuai dengan kalian punya. Karena ini salah satu jadi masukan Ibu untuk kedepannya. Silakan, ayo. Ayo tempel situ. Aku tempel di bawah. Mungkin.
Ayo. Oke, terima kasih Ibu ucapkan. Kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Selanjutnya di sini Ibu akan memeriksa atau menilai dari hasil yang kalian kerjakan. Di sini nanti Ibu akan mengkategorikan ya, siswa yang nilai di atas 70 itu nanti termasuk ke dalam kategori pengayaan, akan Ibu kasih pengayaan, dan siswa yang nilainya di bawah 70 akan Ibu lakukan remit atau memberikan soal ulangan ya. Mungkin itu aja. Nanti ini jangan lupa LKPD-nya difotokopi, diperbanyak, dan bawa ke rumah ya. Nanti setelah di rumah apa yang dilakukan, Bu? Yang kalian lakukan adalah tempel LKPD-nya di dinding kamar ataupun di tempat belajar kalian ya. Jadi ketika kalian bangun tidur, kalian melihat LKPD ataupun surat cinta Ibu ini, kalian merasa, oh ingat sama Ibu. Terus salah satu adalah itu proses pengulangan yang bisa kita lakukan untuk mengingat pembelajaran yang sudah lewat. Gampang kan? Oke, jangan lupa ya. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan mengasihkan pesan moral. Ya, ada kata bijak di depan. Menurut B.J. Habibie, ya, keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Ya, jadi tetap berusaha. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian aplikasikan baik untuk kalian sendiri, keluarga maupun masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Karena kita adalah basicnya keperawatan. Jadi harus tanamkan jiwa bahwasanya kita memang harus membantu orang yang memang membutuhkan tenaga kita. Oke, mungkin sekian dulu ya pemaparan dari Ibu. Kita akan bertemu selanjutnya dengan materi yang lebih menarik ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan obat. Jadi ditunggu Bu Arinya ya untuk pertemuan selanjutnya. Akhir salam Ibu ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, lanjut Bu. Oke,